في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, sebetulnya konsep kosher dan low kosher itu tidak sama dengan konsep Islam tentang halal dan haram. Tidak sepenuhnya sama. Sebab konsep halal dan haram itu mengandung konsekuensi hukum bagi orang yang melanggarnya. Sementara konsep mengenai sebetulnya teksnya dalam Alkitab itu yang diterjemahkan haram dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu adalah hatame, kotor, ya, secara higienis itu. Kemudian sedangkan yang diperbolehkan, ya, itu disebut tahor, hatahor. Tahor itu tahir bahasa Arabnya, artinya bersih. Jadi itu kriterianya lebih merupakan kriteria higienis dan kriteria kesehatan, bukan hal sifatnya menyangkut tentang keselamatan manusia. Kemudian setelah kita melihat hukum Nuh, kita akan melihat bagaimana rumusan hukum Musa yang disebut sebagai taryak misfot. Kenapa disebut taryak? Itu karena secara gematria itu huruf tet itu nilainya 400, huruf res nilainya 200, berarti 600, yod itu 10, dan gimel itu 3, jadi 613. Misfot, ya, atau misfah, bentuk tunggalnya, artinya hukum atau peraturan. Ini kemarin sudah kita baca dari traktat Makot 23A dan B dalam kitab Talmud. Kenapa ada 613? Karena mereka juga mengakui secara gematria dalam Taurat nilai numeriknya itu adalah 611. Jumlah miswot yang diterima dan diajarkan oleh Musa, guru kita. Selain itu, ada 2 miswot yang ditambahkan. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, dan lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Akhirnya gematria Taurat itu 611 plus 2 hukum yang ditambahkan sebagai hukum pertama dan kedua, jadilah 613 miswot. Itu sebetulnya munculnya kemudian, jadi itu tidak terjadi pada zaman Yesus, ya, tapi itu munculnya kemudian. Tapi ini saya kutip, bukan kita mau mencari pembenaran dari orang Yahudi, dari rabi-rabi, tidak. Artinya saya ingin membuktikan bahwa kedudukan orang-orang bukan Yahudi yang tidak dipaksakan oleh orang Yahudi menerima hukum Taurat itu secara historis berjalan dari abad ke abad. Nah, kemudian sejak kapan itu Makot 23B yang tadi kita baca tadi dirumuskan? Sejak abad ketiga. Jadi setelah masa Kristiani, hampir semua Yahudi rabbinik itu munculnya pada abad-abad setelah kekristenan. Kalau muncul sebelum kekristenan, itu adalah tradisi lisan yang kemudian baru dikitabkan. Jadi lewat seorang rabi, khotbah seorang rabi namanya Rabi Simlai, lalu dijabarkan apa yang disebut taryak misfot, 613 peraturan yang dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, misfot aseh, aturan yang berisi perintah. 365 perintah sesuai dengan jumlah hari dalam setahun, maksudnya tahun Samsiah. Itu perintah, haruslah ini, haruslah itu. Lalu yang kedua, misfot lo ta'aseh, aturan yang berisi larangan. Jangan ini, jangan itu. Lo yihye, jangan ini, kan. Lo yihye leha, jangan ada padamu. Atau jangan berzina,
jangan membunuh, yang terdiri dari 248 larangan, sesuai dengan jumlah tulang dalam organ utama tubuh manusia menurut anggapan orang Yahudi saat itu, menurut ilmu pengetahuan pada abad ketiga Masehi. Kemudian ini makanan-makanan yang tadi berkaitan dengan kosher dan non kosher tadi menduduki angka 176 sampai 185 tentang makanan-makanan, aturan tentang makanan-makanan. Dan kalau kita lihat bahwa kosher itu lebih dari halal, karena aturannya lebih strict, lebih detail. Kemudian jenis hukum atau klasifikasi atau kategori misfot hukum Yahudi. Dan ini kita perlu bagaimana membaca kitab Imamat. Maka saya tidak membahas pasal demi pasal lengkap, tapi metodologi pembacaannya saya sampaikan. Yaitu mispatim, edot, dan hukim. Ini 3 klasifikasi hukum. Apakah yang disebut mispatim? Perintah yang sudah jelas. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, jangan menista nama Tuhan, itu jelas. Hukumnya tidak bisa ditafsir lagi, pokoknya jelas, alasannya jelas, perintahnya jelas, itu yang disebut misfatim. Yang kedua itu edot, perintah yang dikaitkan dengan testimoni, testimonium. Jadi ada alasan kenapa kita menguduskan hari Sabat. Karena 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Makanya hari Sabat itu dilakukan. Perayaan-perayaan, misalnya perayaan Paskah, kenapa? Karena itu keluaran dari tanah Mesir. Kenapa perayaan Pondok Daun? Karena itu adalah pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa Pentakosta? Karena itu adalah turunnya 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Itu semua ada alasan-alasannya. Itulah yang disebut edot. Ya, dari artinya saksi, kesaksian. Lalu yang ketiga, ini termasuk hukum halal dan haram, hukum kosher dan tidak kosher tadi. Hukim, perintah yang diberikan tanpa alasan rasional. Lebih merupakan manifestasi dari kedaulatan dan kehendak Tuhan yang menuntut ketaatan tanpa syarat dari orang Yahudi. Prinsipnya kami lakukan ini karena Tuhan berfirman begini. Kami lakukan ini karena Tuhan berfirman seperti ini. Misalnya hukum tentang kasrut, peraturan tentang kosher dan non kosher dalam Imamat pasal 11 tidak ada alasannya. Tidak pernah ada orang Yahudi beralasan daging babi tidak boleh dimakan karena mengandung cacing pita, sebab semua binatang mengandung cacing pita. Nah, ungkapan yang dipakai tadi saya sampaikan yaitu hatahor yang bersih dan hatame yang kotor dalam Imamat pasal 11 itu lebih merupakan klasifikasi medis dan higienis, bukan dalam makna halal haram yang berkonsekuensi hukuman seperti istilah Islam. Barang siapa makan, melanggar ini, disiksa, kalau tidak makan dapat pahala, bukan itu. Istilah kosher adalah dialek Yiddish, yaitu Yahudi modern dari bahasa Ibrani kasher, yang artinya fit, layak. Jadi layak untuk dikonsumsi. Kemudian karena termasuk hukum yang diberikan tanpa alasan, para ahli menafsirkan bahwa hukum ini diberikan untuk menjaga umat Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Dan faktor makanan sering menyatukan pihak yang berbeda, katanya. Semuanya selesai di meja makan. Karena itu akan membuat bangsa Yahudi yang dikuduskan. Artinya disendirikan, dipisahkan. Sampai mereka lahirlah keturunan Abraham yang melahirkan Sang Mesias. Jadi puncak dari semua pengharapan Yudaisme itu adalah lahirnya Sang Mesias. Nah, Alkitab memberikan contoh bagaimana makanan itu telah membuat orang sering berkompromi dengan bangsa-bangsa lain, dan yang dikutuk itu adalah penyembahan ilah-ilah lain di samping Allah Israel. Nah, itulah yang
Kemudian misalnya disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya bagaimana jijiknya orang makan babi dan tikus dengan bangsa-bangsa lain, bersama-sama dengan bangsa lain. Itu yang menjadi penekanannya adalah penyembahan berhala. Dan dalam konteks itu biasanya orang-orang bukan Yahudi makan dengan makanan-makanan yang tentu tidak kosher bagi orang Yahudi. Nah, kemudian juga digambarkan kalau ada ungkapan misalnya dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 8, itu kan pra-Musa, sebelum zaman Musa, yaitu Habehemah Hatehora, binatang yang tahir, dan juga Habehemah Asher Einenah Tehora, binatang yang tidak tahir. Pada zaman Nuh ini, Kejadian pasal 7 ayat 8, itu tidak berarti di zaman Nuh sudah ada larangan tentang kosher, tidak. Karena apa? Karena itu ditulis oleh Musa pada zaman Musa, sehingga dia menyebut segala sesuatu sesuai dengan ukuran orang Yahudi. Tidak berarti kalau pada saat itu sudah ada hukum kosher bagi Nuh. Ya, saya berikan contoh misalnya. Ketika saya menulis mengenai kerajaan Majapahit. Tentu pada zaman Majapahit yang masih Hindu tidak mengenal hukum halal dan haram menurut pandangan Islam. Tapi karena saya menulis pada zaman Islam, saya menulis begini. Menurut kitab Undang-Undang Adigama, disebutkan dalam pasal-pasalnya bahwa ada larangan orang-orang yang bukan keluarga raja berburu di hutan dan mencari babi hutan. Karena babi menurut undang-undang itu makanan raja. Jadi pada zaman Majapahit, makanan haram itu justru menjadi makanan yang dilindungi karena itu menjadi makanan raja. Kan zaman Majapahit belum ada haram, karena Islam belum dominan, hukumnya diberlakukan sejak zaman Demak baru berlaku. Tapi ketika pada zaman Raja Wikramawardhana mengeluarkan undang-undang Adigama, tidak ada kata haram, tetapi karena yang bercerita saya, bahkan binatang yang haram pun itu menjadi santapan raja, bukan berarti waktu itu sudah ada haram dan halal. Begitu juga kalau Musa menceritakan bahwa ada behemah yang tehorah, ada binatang yang tahir dan ada binatang yang tidak tahir, ya itu bukan berarti pada waktu itu sudah ada aturan tentang kosher. Yang bagan itu saya berharap supaya selalu kita lihat, selalu kita kenang. Zaman sebelum air bah itu zaman Adam tadi, di mana ditentukan manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang vegetarian. Lalu zaman setelah air bah ditentukan yang namanya Sefa Misfot Bene Nuh, yaitu 7 misfot untuk Nuh, 7 aturan untuk Nuh. Lalu Tuhan memberlakukan itu sebagai tanda perjanjian antara dia dan seluruh bumi. Ya, apa itu? Yaitu pelangi. Ya, maka dikatakan et kastinata tibeanan. Aku taruh busurku di atas awan. VHY tahliot itu menjadi tanda berit perjanjian beni antara aku beni haaret dan antara seluruh bumi, benih universal. Kemudian hukum itu terus berjalan bahkan ketika munculnya bangsa Yahudi yang berasal dari benih Abraham, lalu Torah Musa diberikan yang kemudian dijabarkan dalam 613 mitzvot tadi sesuai dengan Makot 23A dan B. Tetapi bangsa-bangsa lain juga mengikuti hukum sendiri yang di mata orang Yahudi adalah hukum Nuh. Dan ini sejak zaman gereja kuno juga dilakukan. Rasul Paulus sendiri mengatakan bagi mereka yang di luar hukum Taurat diadili menurut hati nurani mereka. Jadi tidak diadili menurut Taurat. Begitu juga misalnya Clement dari Alexandria, seorang bapak gereja dari gereja Alexandria, dia mengatakan bahwa bagi orang Yunani Plato adalah Musa mereka. Artinya apa? Bimbingan moral itu tentu bagi orang Yahudi tidak
dari Taurat karena memang tidak berlaku bagi mereka, dan mereka tanpa kesalahan mereka, mereka tidak mengenal Taurat itu. Nah, begitu juga dalam traktat Talmud sendiri, misalnya Sanhedrin, itu disebutkan bahwa ketika orang Yahudi lupa, ketika orang Yahudi lalai membaca Tauratnya, maka dia diingatkan oleh orang Goyim. Misalnya, ada orang Arab yang mendatangi orang Yahudi ketika orang Yahudi membajak sawah. Lalu mereka disuruh berhenti membajak. Karena apa? Karena Mesias datang. Di mana dia? Di Bethlehem. Siapa namanya? Menahem, sang pengantara, sang penghibur. Itu. Kemudian diingatkan lagi, bait Allah hancur. Lalu orang Yahudi tadi berpikir, kenapa berita sepenting ini harus saya dengar dari orang Arab misalnya. Jadi itu artinya bahwa hukum Yahudi yang didasarkan atas Musa dan hukum bagi orang Goyim yang di mata orang Yahudi diklasifikasikan melakukan hukum Nuh itu berjalan secara bersama-sama. Nah, pada zaman sang Raja Mesias, antara Yehudim dan Goyim itu dipersatukan kembali. Yaitu seperti yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita sebut tadi. Dan itu merupakan nubuatan dari Nabi Amos, di mana bangsa-bangsa lain dilibatkan atau orang Goyim dilibatkan dalam keselamatan itu. Nah, makanya kemudian ditentukan ketika ada kelompok Kristen yang mau memaksakan hukum Musa, maka Rasul Yakobus yang disepakati oleh sidang Yerusalem kembali kepada hukum Nuh, dan itu berjalan bersama-sama dalam sejarah gereja. Hanya karena gereja Yerusalem itu artinya musnah setelah perang Bar Kokhba, kemudian tidak ada jejaknya lagi karena memang kan Yerusalem itu menjadi kota yang ditaklukkan, dibangun kembali, dihancurkan, dibangun kembali. Sampai kemudian ada orang-orang Yahudi yang menerima Kristus melalui jalur kelompok-kelompok yang kini disebut kelompok Mesianis. Jadi kelompok Mesianis itu merupakan restorasi daripada gereja Yerusalem yang dahulu melakukan hal yang sama yang dilakukan sekarang ini. Nah itu saudara-saudara. Dan terakhir ingin saya sampaikan, ini mungkin menjadi bahan kajian kita pada kelas biblical arkeologi yang berikutnya ya, karena ini sangat penting. Saya sudah membuat beberapa rancangan, misalnya apakah Paulus membatalkan Taurat? Ini berita yang sering menjadi perdebatan. Lalu bagaimana hubungan antara kelompok Ebionit dan Warokoh bin Naufal dari Pela sampai Mekah, itu akan kita bahas. Kemudian tentang lebih lanjut tentang agama terang, yaitu agama Mani. Lalu membantah teori Robert Einsman tentang Morhasedek yang dikaitkan dengan Yakobus dan dipertentangkan dengan Yesus. Lalu kita juga ada sesi tentang Nasrani Mandayan, teori Yesus versus Yohanes Pembaptis. Ini banyak sekali tidak dibahas dalam kajian-kajian kita. Karena apa? Karena langkanya sumber-sumber yang semestinya menjadi rujukan kita. Nah, yang terakhir, apakah benar Paulus itu membatalkan hukum Taurat? Ya, yang sering terjadi kan begini, misalnya ya, orang mengatakan kalau Taurat itu hanya berlaku bagi Israel, apakah berarti Shema Yisrael juga berlaku bagi Israel? Itu kan seringkali ditanyakan begitu. Karena ada kata Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini berarti juga hanya berlaku untuk Israel. Perumusan itu memang berlaku bagi orang Israel. Tetapi substansinya tidak. Substansinya juga berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Karena apa? Sejak zaman Enos orang sudah memanggil nama Tuhan. Makanya sekalipun pada zaman Pramusa sudah dirumuskan yang namanya Abu Dazarah di dalam rumusan para rabi tentang hukum Nuh tadi. Tapi tentang misalnya aturan-aturan yang sifatnya peringatan tadi, misalnya tentang Sabat, ya,
Itu kan karena ada alasannya, karena hari ke-7 Tuhan berhenti dari menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Terus kemudian Paskah, pondok daun, dan sebagainya. Tapi yang masuk dalam hukum itu memang eksklusif berlaku bagi orang Yahudi. Sementara ungkapan Shema Yisrael itu adalah hukum yang bukan termasuk hukum. Ya, jadi contohnya gini, ya, untuk memudahkan sebetulnya seperti ini, untuk memudahkan saja. Bagi orang Indonesia, kita punya kekasan-kekasan hukum yang tidak berlaku bagi orang lain. Misalnya, kita memiliki semacam kesepakatan dan bahkan itu aturan menghormat Sang Saka Merah Putih. Itu sifatnya orang sudah harus melakukan itu karena itu adalah bendera negara kita. Tetapi di dalam aturan-aturan hukum kita ada tentang pengaturan dilarang berzina, dilarang perbuatan cabul, ya, dilarang membunuh. Itu kan sifatnya universal, itu mispatim. Maka di Malaysia juga dilarang, di negara komunis pun juga dilarang, itu mispatim. Tetapi tentang orang Indonesia memiliki tradisi memasang bambu runcing saat 17 Agustus. Itu sifatnya hukum, kira-kira tidak sepenuhnya sama, tapi mirip karena itu khas Indonesia. Kibarkanlah Sang Saka Merah Putih dan simbol bambu runcing ini tancapkanlah di depan rumahmu sebagai peringatan misalnya. Mispatim tadi mengikat bagi orang lain, tetapi tentang misalnya orang Bali memiliki rasa hormat dan menyucikan kain hitam putih, kotak-kotak. Kain itulah yang kemudian dibuat untuk membungkus pohon yang dianggap keramat atau membungkus sanggah di depan rumah. Bagi orang bukan Bali, kain hitam putih itu apa artinya? Ya kan? Itu sama saja. Tapi ketika Anda datang ke Bali dan Anda melecehkan kain hitam putih, Anda akan kena hukum adat Bali. Karena apa? Karena itu simbol yang mereka junjung tinggi. Sebagai orang Jawa yang memiliki latar belakang mencintai wayang, budaya wayang, saya paham itu. Karena ketika saya melihat kain hitam putih, itu gambaran seperti yin yang dalam budaya Tionghoa. Itu saya paham itu. Ya, yin yang dalam budaya Tionghoa itu kalau di dalam budaya Bali dan Jawa itu disebut pada kainnya Bimasena itu. Perpudoro itu kan selalu hitam putih itu gambaran bahwa di tengah-tengah kegelapan pun pasti ada setitik terang. Di tengah-tengah terang pasti ada kegelapan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya ngerti filosofinya ini. Bagi saya ketika saya datang ke Bali, saya mesti menghormati budaya Bali. Dan ini yang menjadi khas bagi orang Bali, tentu bagi orang Barat tidak paham kenapa cuman kain hitam putih. Bukan nilai intrinsik dari kainnya ini, harganya berapa, warnanya pakai pewarna yang bagus atau tidak, tapi itu simbol. Begitu juga berkaitan dengan makanan halal dan haram. Itu nggak dijelaskan oleh Tuhan, nggak dijelaskan oleh rabi-rabi Yahudi, sekalipun nanti akhirnya dicari penjelasan. Tetapi aslinya itu hukum, itu artinya tanpa penjelasan rasional. Kamu harus melakukan ini karena Tuhan berfirman begini, titik. Itu ketaatan. Jadi tidak usah dicari-cari kenapa harus tidak boleh makan babi, karena memang itu dilarang. Sama ketika Adam dan Hawa dilarang mendekati buah pengetahuan yang di tengah taman yang baik dan yang jahat. Tidak pernah dijelaskan itu sejenis apel atau sejenis durian. Nggak ada penjelasan. Itu artinya bahwa kamu disuruh patuh. Nilainya adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Sumarah kita kepada Gusti Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah kedaulatan ilahi. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, tetapi dalam kaitan tertentu misalnya, hukum yang universal itu berkaitan dengan misalnya kesehatan, pentahiran setelah melahirkan. Itu kan ajaran yang universal. Jadi kalau orang Kristen melakukan itu, orang Hindu melakukan itu kan bersih. Ya, artinya misalnya
bagaimana pentahiran setelah melahirkan. Ketentuan tentang penyakit kusta, bagaimana imam harus memeriksa, karena waktu itu memang kepemimpinan itu berpusat pada imam. Dalam kitab Imamat 13 dan 14, bagaimana mengisolasi orang-orang yang kena kusta dan seterusnya, ada aturan-aturan. Orang Yahudi sendiri memahami aturan-aturan itu sifatnya kontekstual. Tentu setelah ditemukan peralatan-peralatan medis yang lebih canggih sekarang, ya tentu tidak seharafiah memahami Imamat pasal 13 dan pasal 14 yang lahir dari bimbingan firman Tuhan ketika mereka berada dalam konteks di padang gurun abad 14 sebelum Masehi. Orang Israel sendiri tidak memahami itu secara harafiah. Lah kenapa kita memahami secara harafiah? Kemudian ketidaktahiran laki-laki dan perempuan, khususnya ketika laki-laki itu mengeluarkan sperma, lelean itu najis dan itu tidak boleh yang disentuh dengan yang najis itu, kecuali dia harus dicuci dan seterusnya sampai bersih. Ini juga sifatnya lebih merujuk kepada hukum kesehatan yang bersifat lebih universal. Dan ini tentu bangsa-bangsa lain pun juga mengenal itu. Saya berikan contoh misalnya. Apakah bangsa-bangsa lain punya kesadaran tentang hal yang sama? Ada. Dasar teologisnya apa? Manusia itu kan semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya membunuh itu tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, nilai manusia Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Tionghoa, Batak, Jawa, Papua, itu sama di mata Allah. Karena semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dasar teologisnya. Manusia juga diberikan kesadaran nurani untuk memahami sang kausa prima. Nah, kausa prima itu diberikan, kesadaran tentang kausa prima itu diberikan kepada manusia lewat apa? Tanda-tanda alam. Roma pasal 1 ayat 20. Sehingga manusia tidak bisa berdalih dengan melihat tanda-tanda alam ini. Itulah yang disebut wahyu umum, general revelation. Nah, dalam konteks itulah lahirlah kearifan-kearifan lokal dari manusia. Makanya misalnya ya, sunat itu baru pada masa Abraham diberikan yang namanya Brit Milah, ya, perjanjian sunat. Itu baru dalam masa Abraham. Abraham hidup kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda pergi ke kuil-kuil Karnak, Luxor di Mesir, Anda sudah mendapati yang namanya praktek penyunatan orang Mesir. Dan itu kearifan lokal yang Tuhan berikan kepada mereka, tidak perlu dipertentangkan dengan Alkitab. Nah, gereja Koptik sebagai gereja yang mewarisi kearifan lokal nenek moyang orang Mesir, maka menyunatkan anaknya pada usia 3 hari. Alasannya karena taharoh itu teharot tadi. Bukan karena alasan keselamatan. Begitu juga menjadi bukti bahwa sesungguhnya yang namanya wahyu umum itu jangankan kepada manusia. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi manusia lewat wahyu umum ini bisa mencapai kesadaran tentang siapa Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Makanya Tuhan memberikan wahyu khusus melalui Yesus Kristus putranya yang menjadi manusia. Nah, seperti itu. Cara pandang kita dalam membaca kitab Imamat. Tidak dalam konteks sebagai sebuah legalisme yang kering, ya, yang keruntang, makanya huruf itu mematikan, roh itu menghidupkan. Jadi ini kira-kira kalau kita membaca kitab Taurat di mata orang Goyim. Dan dengan demikian kita bisa memahami seluruh teks-teks itu dalam konteks yang lebih luas. Nah, sebagai penutup ya, saya ingin membaca ayat yang sering disalahgunakan, disalahpahami oleh orang-orang bukan Kristen untuk menuduh Paulus telah melakukan pembatalan terhadap Taurat, yaitu surat Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah,
yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini Paulus bertentangan dengan sabda Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Tidak ada satu iota pun yang dihapuskan sampai digenapi. Itu kan kata Yesus seperti itu. Sampai digenapi kan teksnya. Lalu bagaimana Paulus bisa membatalkan Taurat? Nah, yang disebut Taurat itu ada Taurat lisan dan Taurat tertulis. Taurat tertulis itu semua orang sepakat, Kristen Yahudi sepakat karena teksnya naskah Laut Mati, Septuaginta, Masoretik itu kan kalaupun terjadi varian teks tapi kan hukum dasarnya sama, intinya substansinya sama. Ya. Tetapi Taurat yang kedua itu Taurat lisan. Tidak hanya Torah Sebiktov, Torah tertulis mulai dari kitab Bereshit sampai Eleha Devarim, tetapi juga Torah Sebealpe. Nah, Torah Sebealpe itu tergantung tradisi para rabi. Itu yang sebagian juga dikutuk oleh Yesus. Nah, kemudian dalam teks bahasa aslinya apa ini? Dalam bahasa Yunani disebut ton nomon, yaitu tentang nomon itu Taurat, ton intolon yaitu commandment, yaitu perintah-perintah, endogmasin dan dogma-dogma katargesas telah dibatalkan. Jadi yang dibatalkan itu nomon yang mana? Nomon yang terdiri dari entolon, endogmasin, yaitu perintah-perintah dan ajaran-ajaran. Yang dimaksudkan di sini adalah ajaran-ajaran para rabi. Karena dalam surat-surat Paulus yang lain jelas apakah dengan demikian Taurat dibatalkan? Sekali-kali tidak. Nanti kita bahas dalam sesi khusus. Tetapi yang penting di sini dalam konteks memahami kehidupan orang Yahudi dan sejarahnya. Itu kuncinya juga ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 yang disebut sebagai tembok pemisah. Nah, terjemahan tembok ini sebetulnya lebih pas kalau diterjemahkan sebagai pagar pemisah. Kata yang dipakai di sini adalah pragmo. Ya, pragmo itu pada abad pertama itu merupakan padanan Yunani dari kata Ibrani seyak hatorah. Artinya apa? Pagar yang mengelilingi Taurat itu disebutkan dalam traktat Pirkei Avot 1, ya. Torah diberikan kepada Musa di Sinai, ini Torah tertulis. Lalu memberikannya kepada Yosua. Yosua memberikannya kepada Seknim, tua-tua. Tua-tua memberikannya kepada Nebiim, nabi-nabi. Nebiim memberikannya kepada Enas, Kneset, Hagedollah, kepada orang yang menjadi hakim di mahkamah, ya. Kemudian untuk apa Taurat diberikan? Untuk bahan edukasi, pendidikan, untuk pertimbangan hukum dan seyak la Torah, untuk membangun pagar mengelilingi Taurat. Membangun pagar mengelilingi Taurat itu di dalam prakteknya sering disalahgunakan oleh para rabi. Itulah yang disebut bahwa kamu lebih taat kepada tradisi nenek moyangmu daripada firman Allah. Nah, ini yang dimaksudkan. Maka tidak benar kalau Paulus dikatakan membatalkan Taurat. Tetapi Paulus memang sesuai dengan pandangan yang dari abad ke abad, dari zamannya Book of Jubileum sampai Kabalah dari abad pertengahan tadi, memang orang non-Yahudi tidak berlaku hukum Taurat. Makanya Paulus tidak menyunatkan Titus karena Titus memang bukan orang Yahudi. Paulus mengatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya bagimu. Karena keselamatan itu bukan pada simbol sunat. Tetapi pada teks lain, Paulus menyunatkan Timotius karena salah seorang dari orang tuanya adalah Yahudi. Jadi tidak benar kalau Paulus dianggap sebagai membatalkan Taurat. Nah, ini konteksnya harus dilihat secara jelas, ya.
Dengan demikian kita sudah membahas secara garis besar metode untuk memahami kitab Imamat. Nanti pasal-pasalnya silakan dicermati sendiri sebagai bahan kajian dan renungan kita dalam kita membaca firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Salam alaikum bisem hamasiyah.